Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas Pandu. Pada Pandu dipersilakan. Siap, mari teman-teman kita doa bersama-sama. Alhamdulillah, setelah berdoa semoga kita diberi kesehatan. Pagi hari ini siapa yang sudah berangkat? Ini kenapa? Mulus katanya. Semoga ini cepat sembuh dan bisa berangkat lagi di keesokan harinya ataupun hari ini dengan. Bapak waktu ini akan menjelaskan tentang sikapku terhadap keberagaman budaya. Nah, sebelum lanjut dengan materinya, Bapak akan presensi kehadiran terlebih dahulu. Anda, Pandu, Bowo, Karin, Tala, Altania, lengkap ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran juga dilihat bawah kursi atau meja ada sampah atau kotoran, bisa disapu atau dibuang terlebih dahulu. Bagaimana? Bersih? Alhamdulillah. Nah, kemarin kita mempelajari tentang apa? Nah, setelah mempelajari keberagaman budaya, kita harus juga memberi sikap atau kita memberikan perilaku terhadap kebudayaan itu dengan apa, dengan cara apa. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang itu. Sebelum lanjut, kita menyanyikan lagu nasional kepada anak-anak, bisa berdiri terlebih dahulu. Ayo anak-anak berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, silakan duduk kembali anak-anak.
dengan murid menyebutkan beberapa contoh sikap. Nah, nanti anak-anak bisa menunjukkan sikap menghargai, bertoleransi, hingga kita menjaga bagaimana kebudayaan ini tetap ada dan tidak kita melupakannya begitu saja. Kemarin kan kita mempelajari tentang keberagaman budaya. Nah, budaya itu kan udah turun-temurun kita ketahui bahwa budaya itu harus kita jaga, harus kita rawat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menyikapinya. Jadi, apa saja contoh keberagaman budaya yang ada di Jawa Tengah? Jadi, baru kita tahu cara kita menyikapinya dengan apa? Kita menyebutkan contoh-contoh keberagaman budaya yang ada di lingkungan kita. Contohnya apa saja? Batik, terus Nari benar. Rumah adat. Nah, rumah adat yang di Jawa Tengah yaitu Dulu. kalau tarian yang ada di Jawa Tengah, Yong. Semarangan dan Tari warak. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak menghargai keberagaman budaya di lingkungan sekolah kita? Contohnya apa? Bahkan Ribut. Nah, bahkan bisa cekcok antar teman yang berbeda keberagaman. Jadi kita itu harus menjaga sikap kita dengan cara apa? Kita akan mempelajari pada hari ini. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan membagi anak-anak ke beberapa kelompok. Jadi pada hari ini anak-anak akan mengerjakan lembar soal. Nah, anak-anak itu nanti mencari kebudayaan yang ada di Jawa Tengah. Terus anak-anak membandingkan, misalnya pakaian yang ada di daerah di Jawa Tengah kan mesti berbeda. Selanjutnya makanan, bahkan bahasa. Nanti anak-anak mencari atau mengisi lembar ini dengan menyebutkan cara sikap yang baik dan benar dalam menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Nah, Bapak akan menginformasikan bagaimana cara mengerjakan lembar kerjanya. Jadi sekarang anak-anak silakan untuk berkumpul pada kelompoknya. Jadi Bapak akan bagi lembar kerja. Silakan setiap kelompok mengerjakan, dilarang menyontek antar kelompok ya, sehingga nanti setiap kelompok akan mempresentasikan. Nah, nanti anggota kelompoknya akan mencatat atau menerima informasi dari kelompok lain, sehingga kita dapat menerima informasi-informasi dari antar kelompok. Dimengerti anak-anak? Silahkan dikerjakan. Apakah ada kesusahan dalam mengerjakannya?
Sudah selesai apa belum anak-anak? Sudah. Ya Pak. Nah, silahkan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan dari kelompok 1 dan 2 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Kelompok 2, siapa yang ingin maju? Ada, Pak. Ya. Nah, anak-anak bisa diperhatikan teman-teman kalian yang maju ke depan itu akan mempresentasikan materi yang berbeda. Jadi anak-anak bisa mencatatnya agar nanti pada saat Bapak memberikan penjelasan anak-anak bisa paham. Langsung saja kepada kelompok 1. Baik, saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan, yaitu dengan soal pilihlah 2 budaya di Jawa Tengah dan bandingkan salah satu unsur budaya mereka. Nah, di sini kami mengambil yaitu makanan khas daerah dari Magelang. Nah, makanan Magelang ini cenderung lebih manis ketimbang makanan khas Jawa Tengah lainnya. Nah, yang kedua yaitu sebutkan cara sikap yang baik dan benar dalam menghargai keberagaman budaya. Mengapa keberagaman ini menjadi salah satu kekayaan yang harus dimiliki Indonesia? Nah, untuk sikap untuk menghargai keberagaman budaya, yang pertama yaitu tidak menolak-olok budaya lain. Yang kedua, ikut serta dalam acara festival budaya. Yang ketiga, gotong royong membangun rumah adat. Itu Pak. Ya. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan. Nah, untuk yang pertama itu ada pilihlah 2 budaya Jawa Tengah dan bandingkan salah satu unsur budaya mereka. Untuk yang pertama ada bahasa Jawa dan bahasa Malang itu berbeda karena lafal A itu sama dengan O dalam bahasa Jawa. Nah, bagaimana anak-anak sudah mencatatnya? Sudah. Dikasih apa yang maju ke depan? Dikasih. Dikasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, langsung saja perwakilan kelompok bisa duduk kembali. Selanjutnya Bapak akan memberikan kuis kepada anak-anak. Jadi anak-anak bisa mengajukan tangan dan memberikan jawabannya. Yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan. Ya, Pak. Enggak, Mas Farid, apa Mas Farid? Apa manfaat dari hidup rukun dalam keberagaman? Jawabannya C, Pak, meningkatkan kerukunan. Dipencet Mas Ali. TV-nya. Wah, luar biasa Mas Farid di sana. Jadi, nah lanjut. Apa yang harus kita lakukan jika melihat teman kita berbeda kebiasaan? Hindari. Apa kekayaan budaya dan adat istiadat? Mengapa kita harus menghargai perbedaan budaya? Coba akar hidup rukun. Wah, Mas Farid hampir benar semua.
Selanjutnya Mas Arif untuk soal terakhir Mas Arif, kuisnya. Contoh sikap menghargai perbedaan budaya adalah apa? Berteman dengan siapa saja. Wah, luar biasa. Nah, karena Mas Arif benar semua, kita kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Silakan Mas Arif duduk kembali. Jadi Bapak akan sedikit menambahkan tentang materi pada pagi hari ini. Nah, jadi memahami itu penting anak-anak. Jadi dalam keberagaman itu sebuah keharmonisan itu menjadi langkah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita bertetangga, kalau kita tidak menghargai keberagaman, apakah yang ingin terjadi? Timbul konflik antar Tetangga. Jadi itu sangat penting anak-anak. Walaupun kita sedaerah ataupun se-Jawa Tengah, mesti keberagaman itu mesti beda. Contohnya tarian yang ada di Jawa Tengah bagian timur mesti menceritakan tentang kerajaan, tentang keprajuritan. Nah, jadi jiwa nasionalisnya muncul pada kebiasaan masyarakat. Sedangkan tarian-tarian yang di daerah, sedangkan di Semarang dan sekitarnya itu menceritakan keanggunan seorang putri. Nah, jadi itu perbedaan yang jauh. Jadi walaupun kita berbeda tentang tarian, kita tidak boleh mengolok-olok sesama warga yang ada di Jawa Tengah. Nah, manfaat dari memahami keberagaman yaitu meningkatkan toleransi dengan menumbuhkan sikap saling menghargai. Jadi walaupun berbeda dengan toleransi, semua akan aman damai. Yang kedua yaitu memperkaya wawasan dengan membuka pikiran kita. Jadi contohnya anak-anak, ya. Apakah anak-anak pernah mengikuti festival atau yang disebut karnaval? Apakah anak-anak pernah ikut? Nah, itu contoh sikap kita dalam memperkaya wawasan. Dengan kita menggunakan kostum, kita berjalan dilihat banyak orang. Nah, itu kan menjadi kita itu bangga dengan adanya kebudayaan yang ada di Jawa Tengah, sehingga anak-anak itu suka dengan kostumnya, suka dengan kegiatannya. Jadi itu adalah sikap-sikap kita terhadap kebudayaan yang ada di Jawa Tengah. Yang ketiga, mempererat persatuan dengan mewujudkan masyarakat yang lebih damai. Nah, ini hampir sama ya dari poin 1, poin 2, poin 3. Jadi intinya manfaatnya sangat luar biasa. Jadi kita menyikapinya bukan tentang mengolok-olok saja, tapi kita harus bangga dengan apa yang kita berikan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita. Nah, bentuk-bentuknya yaitu toleransi, menghormati, tidak merendahkan agama atau budaya lain. Walaupun se-Jawa Tengah mungkin kebiasaan budaya mesti berbeda. Dengan perbedaan itu kita melaksanakan musyawarah untuk memecah suatu permasalahan. Nah, musyawarah ini penting juga anak-anak, karena walaupun kita tahu bermusyawarah, jika kita tidak hadir ataupun kita tidak melaksanakan musyawarah,
ya kita percuma. Sikap kita percuma karena mesti ada perbedaannya. Dengan musyawarah mufakat, semoga tidak ada konflik yang akan terjadi di masa depan. Dan terakhir yaitu menerima perbedaan yang ada di masyarakat. Walaupun kita masih bermusyawarah, tetap saja perbedaan itu tetap ada. Jadi anak-anak tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh berselisih dengan teman yang berbeda kebudayaan. Nah, anak-anak, karena tadi mengerjakan lembar kerja, anak-anak sangat berpartisipasi dengan aktif. Nah, di antara kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang paling aktif? Coba. Satu. Nah, karena tadi yang maju lebih aktif kelompok 1, maka Bapak apresiasi dengan memberikan bintang kepada Mas Pandu sebagai perwakilan kelompok 1. Nah, jadi pada pembelajaran pagi hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Apa saja tadi? Yang menyenangkan apa? Yang menunjukkan budaya-budaya Saat kuis. Nah, saat kuis. Jadi anak-anak bisa berekspresi dengan menjawab kuis. Nah, jadi pembelajaran pada pagi hari ini kita mempelajari tentang keberagaman budaya, terus manfaat dari sikap menghargai keberagaman budaya. Nah, setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, Bapak akan mengetes atau mengevaluasi pembelajaran pada hari ini, apakah anak-anak paham atau tidak. Jadi Bapak kasih lembar soal, nanti dikerjakan selama 5 menit, dikerjakan dengan baik dan benar, jangan menyontek, Mas Farid. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah? Ya. Nah, Bapak ambil lagi ya lembar evaluasinya. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengingat kembali anak-anak, jadi sikap apa aja tadi tentang toleransi, terus Menghargai budaya, terus bermusyawarah, bermusyawarah, Pak. dan dengan dari beberapa bentuk. Jadi anak-anak harus bisa menyikapinya dengan baik, dengan benar. Terus apapun kegiatan kebudayaan di lingkungan masyarakat, lingkungan di sekolah, kita harus mengapresiasi dengan mengikuti dengan baik, mengikuti dengan tidak bolos. Nah, sering kan kita ada kegiatan malah kitanya kabur. Jadi apapun kegiatannya, kita harus menghargai
keberagaman budaya yang ada di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Apabila sudah selesai, bisa kita tutup. Nah, silakan kepada ketua kelas untuk menutup doa pada pelajaran ini. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasina insana fi usrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Nah, untuk pembelajaran besok kita akan mempelajari tentang kekayaan bumi kita. Jadi anak-anak bisa mempelajari terlebih dahulu di rumah, membaca buku paket yang sudah dibagi. Jadi besok pas kita ketemu lagi, tidak ada yang beda. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Bila Bapak ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.